Bayangkan kamu sedang berjalan di hutan, menikmati ketenangan alam yang sepi. Angin sepoi-sepoi berbisik lembut di telingamu. Daun-daun jatuh berhamburan di kakimu. Tiba-tiba, kamu mendengar suara aneh, seperti bunyi sayap mengepak besar. Kamu melihat ke atas, dan di sana, di atas kepalamu, ada seekor capung sebesar elang terbang mengitari hutan. Ini bukanlah mimpi buruk, ini nyata. Jutaan tahun lalu, bumi kita pernah dihuni oleh serangga-serangga raksasa yang ukurannya tidak masuk akal, jauh lebih besar dari serangga yang kita kenal sekarang. Mari kita lihat ke zaman saat serangga-serangga ini merajai daratan dan udara. Kita mulai dari periode karbon, sekitar 300 juta tahun yang lalu. Ini adalah zaman saat bumi punya kadar oksigen di udara yang sangat tinggi, hampir 2 kali lipat dari yang kita hirup sekarang. Udara yang penuh oksigen ini memungkinkan serangga-serangga untuk tumbuh dengan ukuran yang sangat besar. Kebayang nggak, kalau serangga di zaman sekarang seukuran serangga purba, mungkin kita nggak akan pernah berani keluar rumah. Karena ada kemungkinan ketemu dengan kelabang sepanjang 2,5 meter. Yuk, kita kenalan dengan makhluk-makhluk purba ini. Pertama, kita punya Arthropleura. Sebuah nama yang mungkin terdengar asing, tapi percayalah, kamu nggak mau ketemu dengan makhluk ini di alam liar. Arthropleura adalah salah satu serangga darat terbesar yang pernah ada di bumi. Makhluk ini hidup di zaman yang disebut periode karbon, ketika dunia penuh dengan hutan lebat dan rawa-rawa yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tubuh sepanjang 2,5 meter, Arthropleura adalah raja dari semua kelabang. Bayangkan bertemu kelabang segede ini saat kamu lagi jalan-jalan di hutan, pasti langsung lari terbirit-birit kan? Arthropleura hidup di hutan-hutan purba yang penuh dengan tumbuhan raksasa. Mereka tidak berlari cepat atau berburu seperti predator lain. Sebaliknya, mereka mengandalkan tubuh besar mereka untuk melindungi diri dari ancaman. Untungnya, para ilmuwan percaya bahwa Arthropleura ini sebenarnya adalah herbivora alias pemakan tumbuhan. Jadi meskipun ukurannya menyeramkan, mereka mungkin lebih tertarik pada daun-daun besar daripada daging. Tapi seperti semua makhluk raksasa, zaman kejayaan Arthropleura berakhir. Seiring dengan perubahan iklim dan menurunnya kadar oksigen, Arthropleura akhirnya punah, meninggalkan hanya fosil sebagai saksi bisu dari zaman ketika mereka merajai lantai hutan. Bayangin capung yang biasa kamu lihat di taman, sekarang bayangkan capung itu sebesar burung elang. Tapi percaya atau enggak, capung sebesar ini beneran ada. Namanya Meganeura, capung raksasa yang hidup sekitar 300 juta tahun lalu di zaman ketika serangga menjadi raja di udara. Jadi apa sih sebenarnya Meganeura ini? Meganeura adalah salah satu serangga terbang terbesar yang pernah hidup di bumi dengan rentang sayap hampir 70 cm. Meganeura adalah predator udara yang sangat ditakuti di zamannya. Bayangkan capung yang biasa kita lihat di taman, sekarang bayangkan capung itu 10 kali lebih besar. Capung sebesar itu bisa aja terbang di atas kepala kita kalau kita hidup di zaman purba. Mereka hidup di periode karbon, zaman ketika kadar oksigen di atmosfer jauh lebih tinggi dari sekarang. Dan itu membuat mereka bisa tumbuh sebesar ini. Meganeura bukan hanya besar, tapi juga predator yang sangat efisien. Mereka punya penglihatan yang tajam dan sayap kuat yang memungkinkan mereka menangkap mangsa dalam sekejap. Capung raksasa ini bisa melihat mangsa dari kejauhan dan langsung meluncur dengan kecepatan tinggi untuk menangkapnya. Sayap Meganeura juga unik, memiliki pola yang membantu mereka menyatu dengan lingkungan. Mereka bisa terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi juga bisa berhenti sejenak di udara seperti helikopter, mengamati mangsa mereka dari atas. Sekarang bayangin kamu lagi snorkeling santai di laut, menikmati keindahan bawah air. Tiba-tiba ada bayangan besar yang bergerak cepat di bawah kakimu. Kamu melihat ke bawah, dan di sana ada sesuatu yang sangat besar. Bentuknya mirip kalajengking, tapi ukurannya 10 kali lipat lebih besar dari yang pernah kamu lihat. Ini bukan kalajengking biasa. Ini adalah Pulmonoscorpius, si raja kalajengking laut dari zaman purba yang hidup lebih dari 400 juta tahun lalu. Mau tahu lebih banyak tentang makhluk mengerikan ini? Yuk kita jelajahi dunia bawah laut dari zaman Silurian. Jadi apa sih sebenarnya Pulmonoscorpius ini? Nah, Pulmonoscorpius adalah sejenis kalajengking laut raksasa yang bisa tumbuh hingga panjang 1 meter. Bayangkan, itu sebesar anjing dewasa. Mereka hidup di zaman Silurian, sekitar 400 juta tahun yang lalu, jauh sebelum dinosaurus berkeliaran di bumi.
Bentuk tubuh mereka mungkin mirip dengan kalajengking yang kita kenal sekarang. Tapi ukuran dan kekuatan mereka jauh lebih mengerikan. Pulmonoscorpius punya cakar besar yang bisa menghancurkan mangsa dalam satu gigitan. Dan ekor dengan sengatan mematikan yang siap menyengat kapan saja. Pulmonoscorpius adalah predator puncak di laut dangkal zaman purba. Dengan tubuh besar dan cakar kuat, mereka bisa menangkap dan melumpuhkan mangsa mereka dengan mudah. Serangga laut kecil, ikan-ikan kecil, dan mungkin bahkan makhluk laut lain yang lebih besar. Semuanya jadi santapan Pulmonoscorpius. Dan jangan salah, sengatan mereka bukan main-main. Racun di ujung ekor, Pulmonoscorpius dipercaya bisa melumpuhkan mangsa dalam sekejap. Bayangkan kalau kamu yang kena, Sekarang coba kita bandingkan. Kalajengking modern rata-rata hanya berukuran beberapa sentimeter. Paling besar mungkin seukuran telapak tanganmu. Tapi Pulmonoscorpius, mereka bisa mencapai panjang 1 meter dan berat hingga puluhan kilogram. Dan ini bukan hanya soal ukuran, bro. Ini tentang kekuatan mereka. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih serangga-serangga ini bisa tumbuh sebesar itu? Jawabannya ada di udara yang mereka hirup. Pada zaman karbon, kadar oksigen di atmosfer jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Ini memungkinkan serangga untuk mendapatkan lebih banyak oksigen tanpa perlu sistem pernapasan yang rumit seperti hewan besar lainnya. Oksigen yang melimpah ini membuat metabolisme serangga lebih efisien dan memungkinkan mereka tumbuh lebih besar. Tapi, tentu saja ada batasan seberapa besar mereka bisa tumbuh sebelum gravitasi bumi mengambil alih. Nah, sebelum kita tutup video ini, gue punya fun fact menarik buat kalian. Siapa yang bakal nyangka kalau ternyata serangga-serangga kecil yang sering kita lihat sekarang punya nenek moyang yang, ya, bisa dibilang gede banget? Pertama, kita mulai dari kecoa. Yup, serangga kecil yang sering muncul di dapur itu ternyata punya sejarah panjang. Mereka sudah hidup sejak 320 juta tahun lalu loh. Di zaman purba, kecoa ini bisa tumbuh hingga ukuran telapak tangan manusia. Kebayangkan kalau tiba-tiba kamu lihat kecoa segede itu di dapur, langsung auto teriak sih. Dan ini dia, laba-laba. Sekarang mungkin laba-laba cuma bikin kamu kaget kalau tiba-tiba nongol di kamar mandi. Tapi dulu, mereka bisa jadi lebih besar, bahkan mungkin lebih serem. Ada jenis laba-laba purba yang punya kaki panjang dan tubuh yang besar. Bayangin ketemu laba-laba segede ayam, lagi asik nyantai di jaringnya. Jadi buat kamu yang suka jijik atau takut sama serangga kecil di rumah, mungkin kamu harus bersyukur mereka sudah berevolusi jadi lebih kecil, hehe. Kalau enggak, siapa tahu rumah kita udah jadi sarang kecoa segede kucing. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita menarik dan fun facts kayak gini, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, guys.